Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 81-85. Bab 81. Menakjubkan, ini benar-benar menakjubkan. Ayah, aku bisa merasakan ruang energiku dipenuhi kekuatan yang meluap-luap. Kata Axel antusias. Pancaran energi Axel, saat ini terlihat berwarna putih cerah. Aliran energi itu mengalir dari telapak kaki Axel hingga menutupi seluruh tubuhnya. Aliran energi itu tampak seperti ombak yang terus-menerus bergulung. Kakak, kekuatan kakak benar-benar sangat menakjubkan. Kata Evelyn makin kegirangan. Ia lalu berlari dan memeluk tubuh tinggi Axel. Sel, akhirnya hari ini tiba, aku mencintaimu Axel, kata Lilian, dengan mata berkaca-kaca, sambil berlari dan ikut memeluk Axel. Catherine dan Olivia yang melihat kejadian itu segera melakukan hal yang sama. Dylan, Julia, William dan yang lainnya, menyaksikan itu dengan senyum haru dan bahagia. Dylan tiba-tiba maju dan berkata, Axel, menurut cerita dari aku yang datang dari masa depan itu, ayah harus menunjukkan ini pada kalian. Setelah itu Dylan menekan SSC di tangannya, lalu sebuah pesan muncul di layar biru yang muncul dari SSC. Hai sayang, ini ayah. Saat melihat itu tubuh Evelyn gemetaran. Yang muncul dalam rekaman itu adalah wajah Lord Maxim. Alex, Evelyn, jika kalian bertemu dengan bocah yang membawa SSC ayah ini, itu artinya ayah telah tiada. Bocah ini telah mewarisi kekuatan ayah, kalian jaga dia dan jangan biarkan apapun terjadi padanya. Alex, kau adalah yang terkuat di antara bangsa kita, jagalah planet Orion dan seluruh isinya, kau tidak perlu berpikir tentang balas dendam. Hiduplah dengan baik bersama adikmu dan semua penduduk Orion, kalian jaga perdamaian di sana dan yakinlah kasih sayang ayah akan selalu menyertai kalian. Setelah itu Evelyn menangis kencang di pelukan Axel. Evelyn, tenanglah sayang, kakak di sini. Kau tidak usah khawatir, kakak akan pastikan mereka semua akan membayar perlakuan mereka padamu, pada Alex, dan pada seluruh penduduk Orion. Bisik Axel lembut. Tiba-tiba Dylan berlutut dengan satu lutut dan berkata, Nona Evelyn Rogers, Leon Raven memberi hormat pada Anda Nona, saya adalah pelayan yang dikirim Lord Orion untuk melindungi Anda. Tidak ayah mertua, bangkitlah. Aku sekarang adalah istri kakak Axel, jadi bagaimana bisa aku dipanggil Nona oleh Anda? Kata Evelyn sopan. Mendengar itu Dylan bangkit, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu kemarilah sayang. Dylan melambaikan tangan ke arah Evelyn dan memintanya mendekat. Evelyn tanpa ragu mendekat dan memeluk Dylan, sambil menangis karena rasa sedih bercampur haru. Kalian juga kemarilah sayang. Panggil Dylan pada Catherine, Lilian dan Olivia. Lalu mereka pun mendekat dan turut serta memeluk Dylan. Kalian semua sudah menerima restu ayah hari ini. Ayah punya kabar baik, dan juga kabar buruk untuk kalian, yang mana yang ingin kalian dengar lebih dulu. Lanjut Dylan. 4 gadis itu dan semua orang terdiam kebingungan. Apalagi sekarang Lan? Tanya Sabrina bingung dan nampak sedikit tidak sabar. Aku mulai dari kabar buruk dulu, beberapa jam lagi planet ini akan diserang oleh 2 kelompok makhluk asing yang cukup kuat, dan kabar baiknya adalah, 4 dari mereka akan menjadi penduduk bumi setelah ini, dan yang terpenting mereka berempat adalah calon menantuku juga. Hahaha. Lanjut Dylan menjelaskan, yang diakhiri dengan tawa jahat. Apa yang ayah maksud? Tanya Axel tak faham. Apa lagi? Maksudku adalah, 4 dari mereka akan menjadi istrimu. Ups, aku kelepasan, harusnya aku tidak membocorkan rahasia masa depan pada kalian. Kata Dylan tampak sedikit menyesal. Dasar brengsek, kau selalu saja ceroboh. Bentak Dani. Namun setelah mendengar bentakan itu semua orang tertawa. Sementara Dylan hanya menggaruk kepala. Setelah perbincangan siang itu selesai, Dylan membawa Axel dan 4 gadis itu untuk berlatih. Semua orang terpaku pada latihan mereka masing-masing. Bab 82. Axel kini sudah bisa memahami cara mengendalikan elemen tanah, angin, serta cahaya. 3 kemampuan itu adalah hasil pemahaman Axel saat latihan hari ini. Meskipun saat itu, Axel juga tanpa sengaja pernah mengeluarkan kekuatan elemen tanah tingkat lanjutan, saat ia tanpa sengaja merubah sendok menjadi berlian, namun tentu saja saat itu ia belum benar-benar mampu mengendalikannya. Elemen cahaya adalah kemampuan dasar yang dimiliki bangsa Blue Light Spartan. Sementara elemen angin, secara tidak sengaja dipahami Axel, ketika ia menutup mata dan merasakan aliran angin yang begitu sejuk bertiup di sekelilingnya.
Dengan itu, kekuatan Axel kini meningkat pesat, bahkan jika kini ia berhadapan dengan 100 kesatria yang setara Lord Goldie Roger sekaligus, mungkin Axel masih akan berada di atas angin. Namun semua orang sama sekali belum menyadari seberapa mengerikan kemampuan Axel saat ini, karena sepanjang sejarah, belum ada satupun orang yang pernah bisa melampaui level energi tingkat 7 puncak. Jikapun ada, itu hanya dalam legenda jutaan bahkan puluhan juta tahun yang lalu. Jadi semua orang menganggapnya hanya mitos. Sekarang, di tubuh Axel sudah mengalir darah dari 3 ras manusia bumi, ras Avatarian, dan ras Blue Light Spartan. Kita semua masih belum tahu, akan semengerikan apa kekuatan Axel kelak, dan seperti apa musuh hebat yang menunggu Axel di akhir cerita nantinya. Sementara, Lilian telah berhasil meningkatkan level energinya ke tingkat 6 puncak, jika saat ini dia harus berhadapan lagi dengan Ice 24, tentu Lilian akan menang dengan mudah. Bahkan jika ia berhadapan dengan salah seorang dari 4 Jenderal Blue Eyes Warrior, masih belum jelas siapa yang akan mengalahkan siapa. Catherine dan Olivia sedang melatih teknik bertarung berpasangan, mereka bertarung langsung dengan Dylan yang juga telah berhasil meningkatkan levelnya dan hanya 1 langkah lagi dari mencapai level Lilian saat ini, alhasil mereka berdua hanya kalah tipis. Bisa dibilang, dengan teknik pertarungan berpasangan mereka, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan seorang yang berada di level energi tingkat 6 awal seperti Ice 24. Perkembangan pesat mereka, berbanding terbalik dengan keadaan Evelyn, yang bahkan sampai sekarang kekuatan sejatinya belum bangkit, meskipun ia sudah berada di level energi tingkat 7 awal, tapi dia sama sekali tidak memiliki teknik bertarung apapun. Sama saja artinya, jika memiliki sebuah baterai raksasa namun tidak punya alat apapun untuk menggunakan energi di dalamnya. Evelyn sejak siang hari tadi terlihat murung, ia bahkan tidak tahu harus melakukan apa, dia merasa sangat sedih, dia menganggap dirinya tak berguna dan hanya membebani Axel dan yang lainnya. Kakak, If merasa kurang sehat, kakak bisa lanjutkan latihan kakak, dan If akan istirahat dulu di rumah. Kata Evelyn berusaha menyembunyikan rasa kecewa dan kesedihannya. Baiklah sayang, jika ada apa-apa If segera panggil kakak, iya. Kata Axel tulus. Evelyn hanya mengangguk dan segera pergi, ia tidak ingin kakak tersayangnya itu mengetahui hal buruk yang tengah ia rasakan. Di planet Vargas 8. Apa yang kau katakan? Nefertari tidak ada di manapun. Bagaimana bisa itu terjadi? Teriak Lord Red Lavarian dengan marah. Dia memandang semua orang dengan tatapan mata tajam, seolah akan menghancurkan semua orang. Kalian ini, begitu banyak orang benar-benar tak berguna. Ayah, kau terlalu emosi, kendalikan dirimu. Kau memarahi semua orang seolah ayah tidak mengenal Nefertari saja, jika dia sudah ingin melakukan sesuatu, ayah pikir dia akan mendengarkan salah seorang di planet Solaris ini. Dia itu putrimu, harusnya kau bangga karena dia itu keras kepala sepertimu. Suara seorang gadis yang lembut namun sangat tegas dan berani, mengkritik seorang Lord Lavarian yang begitu arogan dan temperamental seolah sedang memperingatkan anaknya yang melakukan kesalahan. Bab 83. Tak jauh dari aula itu, seorang gadis dengan pakaian putih yang berkibar ditiup angin, melangkah masuk dengan mantap, setiap langkahnya memancarkan keanggunan seorang ratu, yang seolah meminta siapapun yang menatapnya untuk berlutut menyembah kepadanya. Selamat datang Putri Ravina. Teriak semua prajurit di sana sambil segera berlutut. Bangkitlah, kalian semua, kata Ravina lembut. Putri Ravina, adalah putri angkat Lord Lavarian, sekaligus kakak angkat Putri Nefertari. Ravina adalah ratu dari planet Voltra di galaksi Sapphira, galaksi yang bertetangga sangat dekat dengan galaksi Nerteria. Karena hubungan baik dari dua galaksi tersebut, di masa lalu kedua Lord galaksi tersebut berniat menjodohkan keturunan mereka, namun sayangnya sampai 5 generasi anak keturunan mereka selalu berjenis kelamin sama. Akhirnya di kedua galaksi itu ada semboyan abadi, sebentuk perjanjian tak tertulis, putra Voltra adalah putra Solaris, dan putri Solaris juga adalah putri Voltra. Dan hingga hari ini semua orang di dua galaksi itu, masih sangat menghormati semboyan turun-menurun tersebut. Putri Ravina, adalah putri tunggal dari Lord Voltra sebelumnya. Setelah ayahnya tiada, dia otomatis menjadi Ratu Voltra, sekaligus putri Solaris. Ravina, kau selalu saja mengejek ayah, itu sudah sifat bawaan, ayah tidak bisa kendalikan. Jawab Lord Lavarian dengan senyum canggung di wajahnya. Hanya kedua putrinya lah yang bisa membuat Lord Lavarian menjadi sangat lembut dan penyayang. Ayah, aku mendengar kabar, jika kau telah mengutus Jenderal Brazuka dan keempat bawahannya untuk pergi ke Bima Sakti. Tanya Ravina menginterogasi. Benar sayang,
ayah mendengar kabar bahwa di planet bernama Bumi ada sebuah mesin canggih yang berasal dari peradaban kelas tinggi, jadi ayah mencoba mendapatkannya dan menjadikan mesin itu sebagai alat transportasi galaksi kita. Jawab Lord Lavarian jujur. Ayah, bukankah tindakanmu akan menyebabkan keributan di planet itu? Aku tidak bisa membayangkan, betapa takutnya mereka ketika melihat kekuatan Jenderal Brazuka dan para pasukannya, kenapa ayah tidak utus pasukan biasa saja untuk menangani masalah kecil seperti itu? Tegur Ravina. Sayang, kau tidak tahu, ayah mendapat informasi itu dari bocoran sinyal yang dikirim Putri Jenderal Five, Jenderal terkuat Ice Planet di Andromeda. Dalam pesan itu dia meminta bantuan karena dia ditangkap di bumi, menurutnya ada satu orang yang sangat kuat di sana. Lanjut Lord Lavarian menjelaskan. Aku jadi penasaran, orang kuat seperti apa yang bisa ada di galaksi dengan peradaban level 5. Kata Ravina sedikit tidak percaya. Dia terdiam sebentar, lalu kemudian mencoba menghubungi adiknya. Saat wajah Putri Nefertari muncul di layar dia langsung berteriak, "Kakak, kenapa kakak baru menghubungiku sekarang? Kakak tahu aku sangat bosan bermain sendirian." "Kau di mana Nefertari? Ayah sangat khawatir. Jangan bilang kau sedang dalam perjalanan ke planet Bumi bersama pesawat Jenderal Brazuka." Tebak Ravina. Wah, bagaimana kakak bisa tahu? Nefertari hanya menampakkan senyum polos seolah tak berdosa. Apa? Dia benar-benar ikut di pesawat itu? Teriak Lord Lavarian marah. Tenanglah ayah, kenapa kau selalu marah-marah? Pengawal, siapkan pesawat, aku dan ayahku akan menyusul Jenderal Brazuka dan yang lainnya. Perintah Ravina. Baik Tuan Putri. Jawab para pengawal di situ dengan penuh hormat. Di bumi, di pinggiran danau savana. Axel, kenapa kau biarkan Evelyn pergi? Apa kau tidak melihat ekspresi sedihnya? Kau ini benar-benar tidak peka. Kata Lilian ketus. Mana aku tahu dia kenapa, dia itu juga tidak bercerita. Tunggu dulu, kenapa aku merasa, makin lama kau makin berani padaku, sepertinya kau perlu dihukum. Ancam Axel. Bab 84. Lilian langsung membayangkan, siksaan Axel selama 2 jam yang membuat bagian itu masih bengkak hingga sekarang. Tidak Sel, maaf. Bukan itu maksudku. Ucap Lilian lirih, dia sangat ketakutan dengan siksaan Axel, tapi sebenarnya dia juga merindukan itu. Julia langsung menghampiri Axel dan menarik telinga putranya itu, "Kau ini, kenapa kau berani menindas menantu ibu?" "Aduh, ibu, sakit. Lepaskan ibu." Pinta Axel dengan nada memohon. Lilian itu memperingatkanmu tentang sesuatu yang benar, mestinya kau jangan bantah dia. Tambah Julia masih dengan satu tangan di telinga Axel. Iya ibu, aku salah. Maafkan aku Lilian. Tambah Axel memelas memohon pengampunan. Sekarang temui Evelyn dan hibur dia. Perintah Julia tegas. Baru saat itu ia melepaskan telinga Axel yang ditariknya. Axel menatap Lilian dengan tatapan penuh arti, Lilian pun tak kuasa untuk tidak menelan ludah. Di dalam kamar Evelyn. Ia sedang duduk dengan wajah tertanam di sela lututnya, dan kedua tangan putihnya melingkari lutut tersebut. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbuka. Evelyn mengangkat kepala, ia melihat pria yang selalu bersikap sangat lembut padanya, datang mendekat dan duduk di sampingnya. "If sayang, kamu kenapa? Kakak melakukan kesalahan padamu? Atau orang lain yang berbuat jahat padamu? Coba If cerita pada kakak." Bisik Axel lembut. Evelyn segera menyenderkan kepalanya di bahu Axel, lalu ia berujar, "Kakak, If rindu rumah, rindu ayah, rindu kakak Alex." "Ses, diam. Kamu berkata, seolah kakak dan yang lainnya tidak menyayangimu saja. Ada apa If, ceritakan pada kakak, atau kakak tidak akan bicara lagi denganmu." Ancam Axel berpura-pura kesal. Ia lalu bangkit dan berpura-pura ingin pergi meninggalkan Evelyn. Tentu saja strateginya itu berhasil. Evelyn segera berlari mengejar lalu memeluk tubuh Axel dari belakang. "Maafkan If kakak, If hanya merasa If ini tak berguna dan hanya menjadi beban untuk kakak dan juga yang lainnya." Ujar Evelyn lemah. Perlahan Evelyn mulai terisak. Axel lalu berbalik dan memeluk tubuh mungil Evelyn, seraya berkata, "Kau ini, bukankah kakak ini adalah calon suamimu, jadi siapa yang memberimu keberanian untuk menganggap dirimu itu sebagai beban? Kau memang harus dihukum If." Kata Axel berpura-pura marah. "Megatrix, kunci ruangan ini selama 3 jam, lakukan seperti biasa, dan batalkan perintah dari siapapun kecuali aku, terutama Evelyn Roger, karena aku akan menghukumnya." Teriak Axel lagi. Bukannya takut, wajah Evelyn langsung memerah.
karena dia tahu hukuman seperti apa yang akan ia terima. Megatrix menerima perintah, menjalankan semua perintah seperti biasa, mematikan kamera, mengaktifkan penghalang suara, memblokir akses ke ruangan Evelyn Roger. Perintah selesai. Setelah itu Axel mulai melucuti pakaian Evelyn dan juga miliknya. Evelyn sama sekali tidak menolak ataupun melawan perlakuan Axel. Axel melakukannya dengan perlahan dan lembut, perlahan permainan mulai seru dan keduanya pun sudah tenggelam di dalamnya. 3 jam berlalu. Permainan itu telah memanas sampai pada titik di mana kedua orang itu akan mencapai puncaknya. Saat itu Evelyn berteriak kencang, "Kakak, Eve sangat mencintai kakak, Eve ingin menyelamatkan planet Orion bersama kakak." "Ah, kakak, ini sangat nyaman, oh." Di planet Orion yang sudah porak-poranda. Seorang anak kecil berusia sekitar 15 tahun sedang memegang pedang biru yang berkilau. Tanah di depannya masih menyisakan lubang yang menganga, bekas pedang itu tertancap sebelumnya. Lebih dari 1000 pasukan tengah mengepung anak itu dan hendak menangkapnya. Swoosh! Tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di atas kepala anak itu dan menariknya ke dalam. Dalam sekejap anak itu sudah berada di sebuah ruangan besar yang dipenuhi peralatan dan alat kendali super canggih. Bab 85. Di mana ini? Bagaimana aku bisa ada di sini? Jangan-jangan ini pesawat musuh, aku harus bersembunyi. Gumam anak kecil itu. Tiba-tiba seorang pria kekar dengan tubuh berwarna merah menyala dan memancarkan energi panas yang luar biasa, masuk ke ruangan itu. Dia tidak lain adalah Lord Lavarian, dan ini adalah pesawat yang digunakannya untuk terbang menuju bumi, sementara Putri Ravina sedang beristirahat di ruangan lain pesawat itu. Dan anak kecil itu adalah Leon Raven muda, yang nantinya akan menggunakan identitas Dylan Skies, dialah calon ayah dari sang penguasa elemental. Di kamar Evelyn. Dia sudah berbaring kelelahan di dada Axel. Evelyn sama sekali tidak menyadari, jika rangannya tadi telah mengaktifkan portal lubang hitam, yang menyelamatkan calon ayah mertuanya dari bahaya, sekaligus memenuhi takdir terjadinya siklus perputaran waktu paralel, yang akan menjadi penentu nasib seluruh alam semesta, bahkan seluruh jagat raya dan juga antariksa. Bip, SSC mendeteksi kekuatan baru. Kekuatan manipulasi ruang. Pemilik, Evelyn Roger, 100 tahun, wanita. Level energi, tingkat 7 puncak. Tingkat kecepatan, level 9. Tingkat kemurnian, 100% max. Laporan selesai. Selamat Nona Evelyn Roger, kini Anda bisa menggunakan kekuatan manipulasi ruang tahap lanjutan. Kekuatan Anda dapat menyerap, memindahkan, menukar, dan memunculkan sesuatu dari dan ke ruang manapun yang Anda inginkan. Saat ini kekuatan Anda dapat mencakup jarak tak terhingga yang dapat Anda bayangkan. Peningkatan level akan meningkatkan massa, ukuran dan jumlah benda yang dapat Anda pindahkan. Silahkan tingkatkan level energi Anda, untuk mempergunakan kekuatan manipulasi ruang dengan lebih optimal. Dalam hati Evelyn saat ini penuh dengan kegembiraan dan antusiasme. Dia tidak menyangka pergumulan dengan pria kesayangannya itu saat ini, tidak hanya memberinya kenikmatan, kepuasan, dan peningkatan mood positif, namun juga memberinya kemampuan untuk langsung mengaktifkan kekuatan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Sayangnya Evelyn belum mengerti teori penggunaan kekuatannya. Jika tidak, Leon Raven tidak akan terlempar secara acak, sampai memasuki pesawat Lord Lavarian, tapi harusnya ia akan muncul di sini, di tempat pertarungannya dengan Axel terjadi. Sementara itu di pinggir danau. Swoosh! Tristan muncul dari sebuah portal. Kakak, kita dalam bahaya, ada 2 pesawat yang mendekat dengan cepat ke lokasi kita, mereka mungkin akan menyerang planet ini. Megatrix mengidentifikasi salah satu pesawat itu adalah milik bangsa Blue Eyes Warrior dan satu lagi adalah bangsa Solaris Barbarian. Lapor Tristan. Tenanglah Tristan, kami sudah bersiap untuk itu sejak tadi siang. Jawab Lilian tenang. Mata Tristan menyapu sekeliling, dia melihat seseorang yang asing namun memancarkan energi yang sangat familiar. Lord Maxim. Gumam Tristan. Tidak, aku hanya meminjam kekuatan Lord Maxim Roger, namaku Leon Raven, tapi sekarang aku adalah Dylan Skies, ayah dari Axel Skies kakak iparmu. Jawab Dylan datar. Tristan hanya terdiam, lalu mulai memandang ke arah orang-orang lainnya. Saat itu Tristan baru sadar, jika kekuatan kakaknya telah meningkat pesat, ia bahkan hampir menembus ke level 7, bahkan Catherine dan Olivia juga sudah terasa memancarkan tenaga dalam. Hebat sekali, latihan apa yang kalian jalani, hingga kekuatan kalian bertiga bisa meningkat sepesat ini. Tanya Tristan dengan mata yang terkagum-kagum. Itu adalah berkat dari penyatuan kami dengan Axel,
kau carilah segera wanita yang tulus dan bersedia menjadi istrimu, lalu segera lakukan penyatuan, jika tidak kekuatanmu mungkin akan makin jauh tertinggal. Perintah Lilian tegas. Tapi kakak. Sudahlah, kau fokus saja dekati gadis bangsa Blue Eyes Warrior itu, dia cukup hebat, dan kakak cukup menyukainya. Tambah Lilian memberi saran. Sekarang ayo kita makan malam dulu, pesawat mereka mungkin baru tiba 1 jam lagi. Ajak Dylan santai. Bersambung.